Kisah tragis dunia pesugihan. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian, hiduplah Ratna bersama suaminya, Arman, dan anak sematawayang mereka, Nisa. Kehidupan mereka serba sulit, dengan tanah pertanian yang tak lagi subur. Tekanan kemiskinan semakin menghambat utang saat menumpuk, dan harapan tampak menghilang. Dalam keputusasaan, seorang tetangga membisikkan tentang jalan keluar ritual pesugihan Ratna, yang memadukan antara moralitas dan rasa ingin menyelamatkan keluarganya. Akhirnya menyerah pada desakan keadaan, namun syarat pesugihan itu mengerikan. Ia harus menumbalkan seseorang yang ia cintai. Ritual malam tiba, di bawah sinar lilin yang berkedip. Ratna memeluk Nisa erat-erat, hatinya berkecamuk. Arman, yang tak tahu menaut, menjadi korban tanpa sadar. Ketika mantra terakhir terucap, tubuh Arman menghilang, meninggalkan bayangan samar dan suara lirih. Kenapa Ratna? Hidup Ratna memang berubah setelah itu, harta berlimpah, tapi setiap malam ia dihantui bayangan suaminya, Nisa, yang terlalu kecil untuk mengerti, hanya memandang ibunya dengan mata polos, bertanya, "Di mana ayat, Bu?" Ratna tahu, kebahagiaan yang dibeli dengan darah akan selamanya berbau pahit. Sejak ritual malam itu, hidup Ratna memang berubah. Harta datang tanpa henti. Rumah yang dulunya reot berubah menjadi megah. Tapi kebahagiaan tidak pernah benar-benar hidup. Malam-malam Ratna selalu dihantui suara Arman, tertanam dari sudut-sudut gelap rumah. "Ratna, kenapa?" Suara itu selalu terdengar, semakin lama semakin nyata. Nisa juga mulai menunjukkan perubahan, anak yang dulu ceria kini sering termenung, bahkan berbicara sendirian. Suatu malam, Ratna menemukan Nisa duduk di sudut kamar, menggambar sosok seorang pria. Saat ditanya, Nisa hanya menjawab pelan, "Ayah bilang dia kangen." Ratna tersentak, ia mencoba mengabaikannya, tapi bayangan suaminya semakin nyata. Kadang-kadang, di cermin atau dalam bayang-bayang lilin, ia melihat Arman menatap dengan mata penuh luka. Lama-kelamaan, Ratna mulai kehilangan akal. Kehidupannya yang seharusnya nyaman berubah menjadi neraka yang sunyi. Rumah besar itu terasa dingin, harta yang berlimpah tak lagi ada artinya. Ia berusaha mencari cara untuk menghapus dosanya. Tapi setiap dukun atau orang pintar yang datanginya hanya berkata, "Nyawa yang sudah ditumbalkan tidak bisa dikembalikan. Hutangmu sudah lunas, tapi arwahnya akan terus menuntut." Suatu hari, Nisa tiba-tiba jatuh sakit, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan ia sering mengigau memanggil ayahnya. Ratna merasa ketakutan. Pesugihan itu tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi juga merenggut anak satu-satunya. Dalam keputusasaan, Ratna kembali ke dukun yang dulu membantu menjalankan ritual. Ia memohon agar semuanya dikembalikan, agar ia bisa membebaskan Nisa dari kutukan ini. Sang dukun hanya tertawa dingin. "Semua ini adalah bagian dari perjanjianmu. Kau mendapat kekayaan, tapi kau tak bisa lepas dari konsekuensinya." Ratna pulang dengan hati remuk di rumah. Nisa semakin lemah. Di malam terakhir, Nisa memeluk ibunya dengan polos. "Bu, ayah bilang aku akan ikut dengannya. Dia bilang, ini salah ibu." Nisa menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Ratna. Di malam yang sama, Ratna melihat bayangan Arman dan Nisa berjalan bersama di ujung lorong gelap rumah. Mereka menoleh sekilas, tersenyum pahit, lalu menghilang. Ratna kini tinggal sendirian. Rumah besar itu kosong menjadi dingin dan sunyi. Harta yang dahulu ia dambakan tak lagi berarti apa-apa. Setiap malam, ia mendengar suara-suara, langkah kaki, dan tangis lirih. Ratna hanya bisa duduk di sudut rumah, memeluk lututnya, berdoa agar waktu segera mengakhiri penderitaannya, tapi penyesalan datang terlambat, dan arwah mereka tidak pernah benar-benar pergi. Hari-hari Ratna berlalu seperti bayangan. Tubuhnya yang dulu sehat mulai kurus, wajahnya pucat, matanya kehilangan cahaya. Meski harta terus mengalir, Ratna tidak lagi peduli. Rumah besar itu kini terasa seperti penjara yang dipenuhi bisikan dan bayangan. Setiap malam, suara Arman dan Nisa semakin sering terdengar. Kadang berupa tawa anak kecil, kadang bisikan lirih yang menyebutkan namanya. Namun suatu malam, suara itu berubah menjadi lebih tegas. "Ratna, waktumu sudah tiba, hutangmu masih ada." Suara itu menggema di seluruh rumah. Ratna, yang sudah berada di ambang kegilaan, mencoba mengabaikannya. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Semua benda di rumahnya mulai jatuh dengan sendirinya. Cermin-cermin retak, foto-foto keluarga, berubah menjadi hitam pekat. Hanya ada satu foto yang tetap utuh, potret dirinya bersama Arman dan Nisa saat mereka masih hidup bahagia.
Dalam foto itu, wajah Arman dan Nisa tampak seperti menatap langsung ke arahnya. Ratna merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menebus kesalahannya. Ia kembali ke tempat ritual dulu, membawa semua harta yang ia peroleh dari pesugihan. Dalam keputusasaan, ia berteriak, "Ambil semua ini. Ambil semuanya. Kembalikan keluargaku." Namun tak ada jawaban, hanya angin dingin yang meniup api lilin di altar. Tiba-tiba, suara dukun yang mengira kekayaan dulu terdengar dari kegelapan. "Kau pikir harta ini milikmu? Kau telah membayar dengan nyawa. Satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaanmu adalah menyerahkan nyawamu sendiri." Ratna terdiam, air matanya mengalir deras. "Aku tahu, aku telah kehilangan segalanya. Namun jika itu satu-satunya cara untuk menebus dosa dan menyusul keluarganya, ia rela." Dengan tangan gemetar, Ratna mengangkat pisau dari altar. Namun sebelum dia melakukannya, bayangan Nisa muncul di depannya. "Jangan, Bu," kata Nisa dengan suara lembut. "Ayah bilang, ini bukan jalan keluar. Ibu harus bertahan untuk menebus semua ini dengan perbuatan baik. Jangan biarkan ibu menyakiti dirinya sendiri." Bayangan itu menghilang, meninggalkan Ratna dalam kebingungan. Dengan perlahan, ia menurunkan pisaunya. Ia menangis tersedu-sedu, menyadari bahwa kematian hanya akan menambah penderitaan yang lebih besar. Hari itu, Ratna memutuskan untuk meninggalkan semua kekayaan dan rumah megahnya. Ia kembali ke desa, hidup sederhana, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia membangun sebuah panti untuk anak yatim piatu, mencoba menebus dosanya dengan menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Namun, meskipun ia berbuat baik, bayangan masa lalunya tidak pernah benar-benar hilang. Di malam-malam yang sunyi, ia masih mendengar suara Arman dan Nisa. Namun kini, mereka terdengar lebih damai. Ratna tahu, dia tidak akan pernah bisa menghapus dosanya. Tapi dia percaya bahwa dengan berbuat baik, dia bisa sedikit demi sedikit menenangkan arwah mereka dan keselamatannya sendiri. Tahun-tahun berlalu, Ratna menjalani hidupnya dengan penuh penyesalan, tetapi juga dedikasi untuk menebus kesalahannya. Panti asuhan yang ia dirikan semakin berkembang. Anak-anak yatim piatu yang dirawatnya memberi Ratna secercah harapan, meski hatinya tetap terluka. Namun, bayangan masa lalu tidak pernah hilang sepenuhnya. Malam-malam di mana Ratna duduk sendirian, suara Arman dan Nisa masih datang. Kadang-kadang seperti angin berbisik, kadang-kadang begitu jelas seperti mereka ada di ruangan bersamanya. Tetapi suara-suara itu kini lebih lembut, seolah-olah menyampaikan bahwa mereka memperhatikannya, bukan untuk menakutinya, tetapi untuk mengingatkannya. Suatu malam, di ulang tahun ke-10 berdirinya panti asuhan, Ratna memutuskan untuk membuat acara doa bersama. Anak-anak berkumpul di aula kecil panti asuhan, berdoa untuk masa depan mereka, demi keselamatan jiwa, dan untuk mereka yang telah pergi. Di tengah suasana hikmat itu, seorang anak kecil dari celana dalam tiba-tiba berlari ke arah Ratna, sambil membawa sebuah kertas. "Bu Ratna, ini gambar dari mimpiku tadi malam," katanya dengan polos. Ratna mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Gambar itu menunjukkan 3 sosok, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil yang berdiri di taman yang cerah. Wajah mereka samar-samar, tetapi Ratna tahu siapa mereka itu adalah dirinya, Arman, dan Nisa. Di bawah gambar itu tertulis dengan huruf besar-besar, "Kami memaafkanmu, Bu." Air mata Ratna mengalir deras, hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia memeluk anak itu erat-erat dan berbisik, "Terima kasih, Nak." Malam itu, Ratna bermimpi. Ia berada di sebuah taman yang indah, dengan cahaya matahari hangat menghemat. Di sana, Arman dan Nisa menunggunya. Mereka tersenyum, tanpa rasa dendam atau marah. "Terima kasih, Ratna," kata Arman. "Kau telah membayar kesalahanmu dengan kebaikan yang besar. Kami bisa pergi dengan tenang sekarang." Nisa berlari ke arah Ratna sambil memeluknya erat. "Aku sayang ibu," katanya dengan suara lembut. Ratna terbangun dengan perasaan damai. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia merasa benar-benar bebas. Ia tahu keluarga kecilnya sudah menemukan kedamaian mereka dan kini mengubah dirinya untuk melanjutkan hidup dengan penuh makna. Ratna menghabiskan sisa hidupnya menyediakan panti asuhan dan membantu anak-anak yang membutuhkan. Ia tidak pernah melupakan masa lalunya, tetapi ia memilih untuk menjadikan pelajaran berharga di akhir hayatnya. Ratna pergi dengan senyum, di wajahnya meninggalkan warisan kasih sayang yang tak ternilai.